Video sebelumnya kan sudah saya praktek membuat silase, tapi gagal. Kenapa bisa gagal seperti itu? Simak videonya ya. Silase sekarang sedang ngetren. Ada 3 hal sebenarnya sih yang ngetren sekarang di dunia perdombaan, yaitu silase, fermentasi, sama high, plus juga pakan hijauan. Ada juga yang 5 tambah lagi, yaitu pakai konsentrat atau pakan complete feed. Nah, untuk kelima hal ini nanti akan saya praktekkan langsung, gagal sama berhasilnya. Jadi jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Di video sebelumnya saya sudah membuat silase. Setelah saya tanya sana sini, kemudian setelah saya tanya konsultasi ke beberapa peternak yang menggunakan silase, ternyata yang menjadi kegagalan saya ini waktu membuat silase itu ada beberapa hal. Saya urutkan dulu ya, mulai dari hal yang terpenting. Yang pertama adalah kadar air. Kadar airnya ini terlalu tinggi. Meskipun sebenarnya kalau saya lihat ini sudah saya keringkan loh 2 hari. Jadi prosesnya itu waktu itu kan seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, yaitu rumput saya diamkan dulu 2 hari. Benar-benar saya diamkan, tidak saya apa-apakan. Tujuannya mengurangi kadar air. Karena katanya ada yang bilang bahwasanya untuk mengurangi kadar air, rumputnya didiamkan atau dilayukan. Saya lakukan 2 hari, ternyata gagal. Ternyata kadar airnya masih tinggi, sehingga saya putar otak. Saya tanya sana sini, sana sini, sana sini, ketemu permasalahannya, yaitu ternyata saya kebalik. Kebaliknya apa? Katanya teman peternakan, dari peternakan, ini pakannya harus dicacah dulu, dipotong kecil-kecil, karena saat rumputnya itu masih bentuknya masih utuh, ini penguapannya kurang bagus ya, kurang bagus, atau masih tinggi kadar airnya. Kalau dicacah nanti kan airnya ini akan cepat menguap keluar ya. Ini yang saya lakukan. Oh ternyata gini toh. Oh ternyata kadar airnya ini gini cara menguranginya. Kemudian saya tanya, bagaimana kalau misalkan dijemur untuk mengurangi kadar air? Ternyata saya mikir lagi, iya kalau sekarang panas, cuacanya panas. Lah kalau hujan kan 6 bulan, kalau di Indonesia kan 6 bulan musim kemarau, 6 bulan musim penghujan. Lah kan susah kalau waktu musim hujan. Saya mikir lagi, makanya oh iya ternyata kadar air ini bisa dikurangi dengan cara dicacah. Saya praktek lagi, hasilnya nanti saya share di video selanjutnya ya, prosesnya ini. Jadi mulai cacah dulu, setelah itu dilayukan, setelah itu masukkan ke dalam tong atau drum. Saya tunjukkan nanti kadar air. Yang kedua, banyak sekali saat kita membuat silase, khususnya saya pada saat itu, ternyata yang perkiraan saya 1 tong itu yang warna hitam itu muatnya sekitar 25 kilo. Sudah saya siapkan 25 kilo, ternyata kurang, sehingga saya tambahkan dengan rumput baru yang masih belum dikeringkan atau keringnya masih belum maksimal. Dah habis sudah. Jadi saran saya kalau sahabatku semua mau buat silase, sediakan rumput yang kalau bisa berlebih. Misalkan nih jatahnya 25 kilo, 1 tong udah kita ukur 25 kilo, kan kita injak kemudian jadi padat. Nah kita lebihkan lah, misalkan jadikan 40 kilo. Kan kalau bang kan lebihnya banyak. Nah lebihnya ini nanti kita bisa berikan ke kambing atau domba kita, kan nggak ada ruginya.
Kalau sampai kurang, kemudian kita tambahkan ke silase seperti yang saya terapkan, silase sahabatku semua gagal. Itu yang kedua, jadi ada tambahan rumput baru. Yang ketiga, pada saat saya terjadi proses silase, ini rumputnya itu press dengan tutupnya. Kemudian pada saat saya buka, ternyata bisa mampat lagi, berkurang lagi. Sehingga pada saat sahabatku semua buat silase, kalau bisa menggunung lebih, karena nanti mampat. Nah, mampatnya ini saat tidak ada isian lagi, maka yang terjadi adalah adanya udara yang ada di dalam tong itu masuk. Nah, kemudian lembab, wah, sampai ke bawah busuk. Jadi jangan sampai ada udara yang masuk, itu yang dimaksud ternyata. Jadi udara kalau bisa buat silase itu menggulung. Makanya bisa sahabatku semua cek di channel-channel YouTube yang lain, saat buat silase, buat di drum, tong dan sebagainya, itu kan menggulung. Nah, saya baru tahu di situ. Oh, ternyata mampat. Jadi jangan press. Kemudian dikasih tutup, selesai. Enggak, nanti itu akan turun sendiri karena kadar airnya kan keluar, kemudian jadinya mampat terus. Kemudian yang keempat, saya membuka silase saya itu 3 hari untuk mengetahui kira-kira silase saya jadi apa enggak ya. Ternyata itu enggak boleh, minimal 10 hari baru dibuka, cek jadi apa enggak. Kalau 3 hari dibuka, bagus. Setelah itu proses yang terjadi di dalam tong ini selesai, bakterinya selesai. Nah, kalau bakteri selesai, maka yang terjadi adalah pembusukan. Ya, ini yang terjadi di silase yang saya lakukan. Mungkin ada beberapa channel yang mengatakan A, B, C, D nggak terjadi dan sebagainya. Saya praktekkan sendiri dan sahabatku sendiri tahu sendiri juga. Ya, yang saya terapkan itu. Yang keenam, silase bisa gagal karena tidak mampat, tidak padat. Jadi diinjak terus sampai padat, biar nggak ada sampai ada rongga. Karena rongga, saat ada rongga nanti di dalam tong itu kan panas. Saat ada rongga, panas itu kan berubah menjadi embun, mengeluarkan embun. Nah, di situ terjadi proses pembusukan. Habis sudah. Jadi mampat, sahabatku semua, mampat. Dan yang terakhir adalah tutupnya. Tutupnya serapat mungkin. Jangan ada lubang sedikit pun. Saat ada lubang, gagal sudah. Karena proses yang terjadi di silase itu adalah anaerob, tidak ada atau tidak boleh ada oksigen yang masuk. Saat oksigen sudah masuk, sedikit saja pasti terjadi proses pembusukan. Nah, sekarang bagaimana kalau silasenya jadi seperti apa? Banyak yang bilang warnanya seperti ini, baunya seperti ini. Saya praktekkan langsung aja di video selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe di channel ini biar tahu kenyataannya seperti apa, silase itu seperti apa. Terima kasih dan sampai jumpa.